warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, NIM A1C222029 akan menjelaskan materi tentang teori-teori belajar. Pertama, teori belajar behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulan dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulan dan respon, menurut Hamzah Uno tahun 2006. Teori pembelajaran behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori ini merupakan proses pembentukan, yaitu membuat siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori ini memandang pengetahuan bersifat objektif, sehingga belajar dikatakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar mentransfer pengetahuan kepada siswa. Maka dari itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama seperti yang diajarkan. Artinya, apa yang diajarkan oleh guru harus dipahami oleh siswa, menurut Irwan Nahar tahun 2016. Implikasi pembelajaran teori behavioristik bergantung pada beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Yang kedua, teori belajar humanistik. Secara garis besar, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajarnya. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia atau siswanya tersebut dapat mampu memahami diri dan lingkungannya. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar dapat memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Implikasi pembelajaran teori humanistik ini lebih merujuk pada peserta didik yang berperan sebagai pelaku utamanya atau student center yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri. Untuk itu diharapkan peserta didik dapat memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Yang ketiga, teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Perlu disadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Hakikat belajar menurut teori kognitivisme dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Menurut Abimanyu tahun 2008. Pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif, berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna. Muklis tahun 2007. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.
Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak menurut Pujaidi 1999 adalah sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. B. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. C. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya sendiri. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai sangat penting. Yang kelima, teori belajar sibernetik. Teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, menurut UNO tahun 2010. Menurut teori belajar sibernetik, belajar adalah mengolah informasi atau pesan pembelajaran. Proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi, menurut Kosmia tahun 2002. Sekilas, teori sibernetik mempunyai persamaan dengan teori kognitivisme yang mementingkan proses belajar dibandingkan hasil. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan prosesnya. Implikasi secara teoretik dan praktik yaitu memperkuat akan teori belajar sibernetik ini. Teori belajar sibernetik meskipun baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, namun teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, sehingga berpengaruh terhadap cara belajar secara sibernetik yang terjadi jika peserta diklat mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Sementara dalam pembahasan ditemukan tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang peserta diklat dengan satu macam proses belajar. Namun informasi yang sama mungkin akan dipelajari peserta diklat yang lain melalui proses belajar berbeda. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan adanya cara berpikir dalam teori sibernetik yaitu algoritmik, heuristik, holis, dan serialis, sehingga instruktur dan siswa dalam pembelajaran bisa menerapkan cara berpikir yang digunakan. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan tentang materi teori-teori belajar ini. Apabila terdapat salah kata salah sampai, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.